yang sangat penting nih, yaitu stres akibat hubungan toksik. Halo teman. Halo Kak Nabila, halo semua pendengar. Tema yang akan kita bahas ini masih banyak banget nih jadi masalah seseorang. Terus masih banyak juga yang belum paham. Betul banget Kak Rati, dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah mengundang seseorang yang punya atau mengalami hubungan toksik seperti itu. Dan dia juga mau berbagi dengan kita semua. Mari kita sambut. Halo Nabila, Kak Nafisa, dan semua pendengar. Sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Tria. Senang sekali bisa hadir dan berbagi pengalaman bersama kalian. Halo Tria, kali ini kita akan bahas hubungan toksik nih. Bisa tolong dijelasin dulu, apa sih sebenarnya hubungan toksik itu? Kadang orang bingung menilai hubungan yang biasa-biasa aja dengan yang toksik. Oke, boleh banget nih. Setuju Kak Nabila, hubungan toksik adalah hubungan yang secara konsisten memberikan dampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang. Bisa berupa manipulasi, berlebihan, kekerasan verbal, atau pola komunikasi yang memberatkan. Bedanya dengan hubungan biasa adalah dalam hubungan toksik ada ketidakseimbangan kekuasaan dan rasa sakit yang harus menerus tanpa adanya solusi. Kalau begitu, apa sih tanda-tanda yang bisa kita kenali kalau kita atau orang di sekitar kita sedang berada dalam hubungan toksik? Nah, beberapa tanda utama itu pertama merasa selalu cemas atau stres setelah berinteraksi dengan pasangan. Kemudian yang kedua, sering merasa tidak dihargai atau disalahkan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, kehilangan rasa percaya diri dan mulai meragukan diri sendiri. Nah, yang keempat, ada rasa takut atau tertekan yang sulit dijelaskan. Dan yang paling serius nih, adanya kekerasan fisik atau verbal. Semua itu menandakan hubungan yang tidak sehat. Katria, kalau sudah merasa seperti itu, apa aja sih dampak jangka panjang kalau kita terus bertahan dalam hubungan toksik? Nah, dampaknya itu bisa sangat berat, Tasya. Dari segi mental, bisa berkembang menjadi depresi, gangguan kecemasan, bahkan trauma psikologis. Secara fisik, stres kronis juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan tidur, masalah jantung. Selain itu, toksik juga bisa membuat seseorang kehilangan jaringan sosial karena isolasi dari keluarga dan teman. Wah, serius juga ya dampaknya. Lalu bagaimana cara Katria nih menghadapi dan mengurangi stres akibat hubungan toksik itu? Nah, pertama itu menyadari dan mengakui bahwa hubungan itu toksik. Berarti karena dinilai sering membuat seseorang terjebak lebih lama. Setelah itu cari dukungan dari orang percaya seperti keluarga, teman, atau profesional. Membuat batasan yang tegas juga sangat penting. Misalnya membatasi komunikasi atau waktu bersama pasangan. Jika memungkinkan dan aman menjauhi dan mengakhiri hubungan tersebut adalah solusi terbaik untuk kesehatan mental. Nah, kadang kan susah banget ya buat keluar, apalagi kalau sudah ada ikatan emosional yang sangat kuat. Kan, susah gitu ya, pikir-pikir dulu. Terus apa sih tips dari Katria supaya bisa lebih kuat gitu menghadapi itu? Betul Kak, karena emosional memang membuat sulit, tapi penting untuk mengingat bahwa mencintai diri sendiri adalah prioritas utama. Mulailah dengan membangun kesadaran diri dan self-compassion. Jangan takut untuk meminta bantuan profesional yang bisa memberikan bantuan dan dukungan. Juga fokus pada kegiatan yang membangun rasa percaya diri dan kebahagiaan pribadi bisa membantu menentukan mereka. Nah Kak, kalau ada teman atau keluarga yang mau membantu orang yang dalam hubungan toksik ini, apa sih yang bisa mereka lakukan? Nah, pendekatan yang paling efektif adalah dengan mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi. Berikan dukungan emosional dan yakinkan bahwa mereka tidak sendiri. Jangan memaksa mereka mengambil keputusan, tapi bantu mereka melihat pilihan yang ada. Jika perlu, arahkan untuk berkonsultasi dengan profesional. Kesabaran dan empati sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan. Ngomong-ngomong tentang hubungan toksik sendiri ini, apakah tidak sendiri punya pengalaman dari hubungan toksik? Kalau iya, berkenapa untuk bisa? Oke. Lah, ngomong-ngomong tentang hubungan toksik, apakah tidak sendiri punya pengalaman menjalani hubungan toksik? Kalau iya, berkenapa untuk diceritakan sedikit di podcast kami? Oh, untuk mulai, kayaknya hampir semua nggak sih yang berada di hubungan toksik dan saya salah satu. Iya juga ya Kak. Iya sih, banyak banget gitu kan di luar sana pasti yang lagi berusaha keluar dari hubungan toksik itu. Oke, baik Katria, bisa langsung diceritakan saja. Nah, jadi gini guys ceritanya. Dulu tuh aku pernah menjalani hubungan
kayak awalnya tuh kayak jangan semua orang baik-baik aja dia perhatian suka nanyain kabar soal belajar kesehatan ya atau semangat kerjain tugasnya hal-hal kecil yang bikin aku merasa dihargai tapi seiring waktu tanpa sadar hubungan itu berubah lama-lama masuk ke ranah yang toksik tapi aku baru sadar setelah dapet itu ke diri aku sangat berat. Gimana sih awal mula perubahan dari yang baik-baik aja ke sampai yang toksik itu? Nah awal mulanya itu dari hal kecil dia kayak mulai ngomong aku secara verbal kayak contohnya itu mimik wajah atau mimik mukanya itu kayak katanya lebih jutek atau berubah menjadi cemburu. Kalau misalnya aku pergi jalan-jalan sama teman-teman apalagi perkenalan begitu itu kayak dia tuh cuek banget dia bisa berbahasa tapi pas aku tanya kenapa dia selalu jawab dengan gak apa-apa padahal aku tahu kalau dia tuh lagi kesel sama aku terus dia ngelengos atau ngelirik sini kalau aku lagi betah apa yang dia gak suka itu semua bikin aku merasa jadi serba salah awalnya aku mikir cuma baik kali tapi makin lama makin sering sampai akhirnya dia mulai menjauh kalau aku nggak nurutin maunya kayak aku lagi lapor 24 jam atau nggak boleh posting foto sama lalu. Nah untuk kakak, untuk ke diri kakak sendiri tuh ngaruh nggak sih kak? Nah kalau ya sih. Nah ngaruh banget sih kayak waktu itu aku ngerasa stres parah kayak capek mental, aku jadi overthinking, rasa nggak cukup, balik, minder dan gampang sedih. Hidup pun jadi nggak nyenyak, makan malas, belajar pun jadi nggak fokus. Kayak kepala tuh penuh pikiran, lalu gue dimana sih? Padahal dalam hati kecil aku tahu udah dewasa. Lalu cara kakak nangannya itu gimana? Lebih ke arah positif atau ke arah negatif? Cara aku nangannya tuh bisa dua-duanya, cara negatif dan positif. Kalau positif itu gimana? Negatif itu gimana kak? Nah, negatif itu dulu aku jujur ya, awalnya aku menegresi itu dengan cara menilai sendiri, menahan perasaan, pura-pura kuat, bahkan aku sempat tutup diri dari semua teman-teman. Kadang mikir kayak, mereka pasti nggak tahu nih. Tapi itu malah bikin stres bangun, nggak ada tempat buat curhat, akhirnya aku cuma nangis setiap malam dan makin overthinking. Nah, kalau cara positifnya itu kayak aku juga sadar kalau aku tuh harus keluar dari lingkaran itu atau lingkaran setan sekarang ya. Pelan-pelan aku belajar ngomong jujur tentang perasaan aku tetap dengan cara baik-baik. Aku kasih tahu dia kalau sikap dia yang menunjukkan kayak dia terus, jutek atau sinis itu bikin aku merasa nggak dihargai dan stres. Kalau akhirnya dia defensif, tapi itu bikin aku merasa lebih berat. Nah, setelah itu aku juga fokus ke diri sendiri, kayak lebih sering time, nonton film, atau jangan musik kembali. Cuma teman yang bisa dipercaya, ternyata support system itu yang sangat penting. Nah, baca artikel tentang hubungan sehat biar aku bisa bedain nih mana perhatian dan mana positif. Sampai akhirnya aku berani buat menjauh diri dari dia lalu berat, tapi aku sadar harga diri dan kesehatan mental itu lebih jauh lebih. Nah kak, itu kan secara non-verbal ya kak. Kalau secara verbalnya mungkin ada atau enggak kayak misal dia kekerasan fisik, bikin peluru-peluruan gitu, misal atau ditampar gitu kak. Kayak gitu mah tidak terus ya. Jadi dari semua cerita pengalaman kak Bila sendiri ini, apa sih kesimpulannya? Nah, biasa sih aku nyimpulin kalau orang itu ngajarin aku kalau toxic relationship itu nggak selalu kelihatan dari awal, seringnya berubah perlahan lewat hal kecil kayak sikap non-verbal. Stres yang ditimbulin itu mereka banget dan cara baliknya itu harus balik ke diri sendiri. Jangan cuma anak atau berharap dia berubah, tapi berani jaga diri sendiri, ngomongin yang menjelaskan dan kalau perlu ninggalin dalam situasi. Nah guys, itu dia cerita dari Kak Lia yang pernah berada dalam hubungan toksik yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Oke kalian, terima kasih banyak atas sharing dan tipsnya. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan membantu para pendengar yang sudah mengalami hal serupa. Ya, terima kasih banyak Kak Lia. Buat teman-teman yang merasa stres karena hubungan toksik, jangan ragu untuk cari bantuan dan ingat kalian berhak bahagia. Oke teman-teman, itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa follow dan share podcast ini supaya makin banyak yang terbantu. Terima kasih semuanya.
Jaga kesehatan mental kalian dan jangan ragu untuk mencari dukungan. Itu tadi pembahasan kita tentang stres akibat hubungan toksik. Semoga setelah mendengarkan, kamu bisa lebih sadar dan berani mengambil langkah yang sehat untuk dirimu sendiri. Ingat, kamu layak bahagia dan dicintai tanpa lupa dalam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga dirimu baik-baik ya. Dadah.